Dan ini satu pelajaran buat para dai, siapapun yang berdakwah melanjutkan tugasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan berhadapan dengan tantangan dan rintangan. Salah satunya apa? Bentuknya adalah hinaan, olok-olok, cemooh. Jangan putus asa jika itu yang terjadi. Kita akan kembali dulu ke ayat ya. Sebab kalau membahas qada qadar ini memang agak-agak rumit juga ya kita. Nah, kandungan ayatnya saja. Udah mau jam 2 nih. Al-Quran yang mulia menjelaskan semua yang dibutuhkan manusia agar memperoleh kebahagiaan dan kesempurnaan. Kesempurnaan yang dimaksud di sini adalah kesempurnaan sebagai makhluk, kesempurnaan sebagai manusia dan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Makanya manusia yang mau mengikuti petunjuk Tuhannya itu kemudian disebut sebagai insanun kamilun. Insan kamil, manusia yang paripurna, yang sempurna. Ya, kalau sempurna pada hakikatnya mah nggak ada kecuali Allah. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Gitu ya. Tapi sempurna sebagai manusia, sebagai hamba Allah, gitu. Nah, jadi kalau mau bahagia dan sempurna, maka ikuti Al-Quran. Jadikan Quran sebagai petunjuk hidup. Ya. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Tidak cukup dimiliki dan dipajang. Bahkan tidak cukup hanya dibaca, diulang-ulang. Khatam berkali-kali tapi nggak paham isinya. Gitu. Buat apa? Ya. Sama aja seperti keledai bawa buku pelajaran itu. Dia nggak nambah pinter itu. Ya. Nggak nambah pinter, orang nggak paham isinya apaan. Dibawa kemana-mana itu. Nah, makanya Quran itu pelajari supaya kita paham isinya. Ya. Karena Quran itu petunjuk hidup supaya hidup kita nggak tersesat. Kedua, peringatan terhadap orang-orang kafir agar mereka tidak melanjutkan kekufurannya dan tidak lagi memusuhi Islam. Karena akan datang satu hari di mana mereka akan menginginkan sekiranya mereka menjadi orang Muslim. Kapan? Nanti di akhirat. Ya cuma terlambat. Kalau sadarnya nanti mah. Aduh. Ketiga, menetapkan akidah adanya qada qadar. Tidak ada sesuatu pun melainkan telah diketahui dalam ilmu Allah dan tercatat di sisinya. Dalam catatan ketentuan-ketentuannya tentang kehidupan, kematian, keuntungan, kerugian, kebahagiaan, kecelakaan. Semua yang telah, sedang, dan akan terjadi diketahui dalam ilmunya Allah dan tercatat di Al-Lauhul Mahfuz namanya. Tempat Allah mencatat segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat nanti. Begitu. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Dan orang-orang kafir tadi itu mengatakan, "Hei, orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, sungguh kamu itu benar-benar orang gila." Ya, jadi orang-orang kafir yang tadi kata Allah, Muhammad, wahai Rasul kami, udah biarin aja mereka bersenang-senang di dunia ini. Pasti mereka akan tahu nanti saat di akhirat, saat dibangkitkan. Nah, ternyata gayanya orang-orang kafir itu menuduh Nabi Muhammad yang menyampaikan kebenaran sebagai orang gila. Gitu. Hei orang yang diturunkan padanya Al-Quran, sungguh kamu itu majnun, kamu itu gila. Itu ya.
Dituduh gila, dituduh tukang sihir, macam-macam Pak tuduhan pada Nabi itu. Apa yang dilakukan Nabi? Cari pengacara? Atau bikin konferensi pers? Mengumpulkan wartawan, menjelaskan bahwa saya tidak gila, saya bukan tukang sihir. Sama sekali tidak. Sama sekali Nabi tidak memberikan jawaban apapun terhadap tuduhan-tuduhan mereka. Kenapa? Fitnah itu nggak ada gunanya untuk dikonfrontasi ataupun untuk diklarifikasi. Karena yang bertugas membuktikan fitnah itu adalah orang yang menuduh dan yang memfitnah itu. Kalau kita nggak merasa, ngapain pakai ribet ngurusin itu? Biarin aja. Gitu ya. Kadang-kadang kan kita jadi suka emosi kadang-kadang. Waduh, harga diri saya di mana nih? Begitu egoisnya kan. Ketika difitnah orang nih merasa harga diri sedang diinjak-injak nih. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus lawan nih. Nggak ada gunanya. Malah kadang-kadang kalau berusaha membela dikira beneran itu benar. Benar berarti tuduhannya itu. Ya. Ya udah, diam aja kalau difitnah. Ya. Kalau memang kita nggak merasa, gitu kan? Kenapa harus takut? Ya, kalau tidak merasa, biarkan yang menuduh itu yang akan harus membuktikan itu. Nah, Nabi dituduh gila. Nabi bukan orang gila kok. Ya, Nabi nggak takut dituduh gila. Saya bukan orang gila. Ya, ya sudah. Lanjut lagi apa ayatnya? Lauma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin. Kata mereka, mengapa kamu tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang-orang yang benar? Jadi kata orang kafir itu, Muhammad, kalau memang benar kamu itu nabi, kamu itu rasul, ya, kenapa tidak kamu bawa tuh malaikat? Bawa di hadapan kami supaya kami lihat. Gitu. Mana? Narahum ayanan. Supaya kami bisa melihat dengan mata kepala. Bawa tuh malaikatnya. Yashhaduna laka bi annaka Rasulullah. Kalau kamu bawa malaikat yang bisa kami lihat, nanti malaikat itu suruh bersaksi bahwa mereka bersaksi bahwa kamu itu utusan Allah. Baru kami percaya kalau begitu. Ya Allah, sampai segitunya tuh. Ya. Ya Rabbi, berat sekali tantangan Rasulullah itu ya. Aduh, dai sekarang mah nggak ada yang seberat itu tantangannya. Kalau emang kamu benar, ya. Manunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu izam muzarin. Maka Allah menyatakan, kami Allah tidak akan menurunkan malaikat kecuali dengan kebenaran. Jika orang-orang kafir itu mengingkarinya, mereka tidak akan diberi penangguhan dari azab Allah. Jadi maksudnya bahwa manunazzilul malaikah illa bil haqq. Tidaklah kami turunkan para malaikat kecuali dengan benar, ay multabisan bil haqq, yaitu dengan membawa kebenaran. La tanzilul malaikatu illa li ihqaqil haqqi wa ibtalil batil. Malaikat itu hanya diturunkan Allah untuk menyatakan yang hak serta membatalkan kebatilan. La li mujarradi tahasyin nas wa raghbatihim. Allah tidak akan tiba-tiba menurunkan malaikat hanya semata-mata karena keinginan seseorang atau sekelompok orang. Walaupun mereka minta begitu, Allah nggak akan menurunkan. Karena Allah itu menurunkan malaikat kalau ada tujuannya. Tidak akan menurunkan hanya semata-mata diminta oleh mereka, gitu.
Walau nazalatil malaikatu wa lam yu'minu la nazala bihimul azabu fauran. Kalaupun benar-benar Allah turunkan malaikat sesuai permintaan mereka, tapi mereka tetap tidak mau beriman, pasti azab akan turun kepada mereka dan mereka tidak akan diberi tangguh lagi oleh Allah. Begitu, Pak. Kalau memang dikabulkan oleh Allah, tetap mereka tidak beriman, hancur tuh orang Mekah itu. Sama seperti umat-umat terdahulu. Tapi kan enggak. Karena Allah tidak pernah mengabulkan permintaan mereka. Ada yang lebih sadis dari itu kan permintaannya. Kalau memang Muhammad itu benar kata dia, ya, fa anzil alaina hijaratan minas sama. Jika memang Muhammad itu benar ya Allah, turunkan hujan batu kepada kami sekarang juga. Coba nantangin sampai segitunya. Tapi nggak pernah terjadi. Itu nggak pernah terjadi. Ya. Karena bukan itu yang harus dibuktikan. Bukti kebenaran Al-Quran itu tidak harus dibuktikan dengan kehancuran orang-orang kafir, gitu, dan beruntungnya orang-orang yang beriman. Ya, tidak harus demikian. Lanjut lagi ayatnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau ayat ini sering ya kita dengar ya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami yang akan memeliharanya. Ayat ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keotentikan Al-Quran. Al-Quran itu dijamin tidak akan ada pengurangan, tidak ada penambahan, tidak ada perubahan di dalamnya. Kenapa? Kami yang menurunkan, kami pula yang akan menjaganya. Itu. Kami itu di situ memberikan pengertian bukan hanya Allah saja. Ya kan, termasuk orang-orang yang Al-Quran diturunkan untuk mereka. Umat Islam juga berkewajiban untuk menjaga Al-Quran, terjaga di hati mereka. Maka biarpun Al-Quran dibakar, dilarang untuk dicetak kembali misalnya, tidak akan ada gunanya. Karena hafiz-hafiz Quran sudah bertebaran di mana-mana. Al-Quran akan tetap ada di bumi ini. Walaupun Al-Quran dihancurkan, dibakar karena dibenci dan tidak disukai, tidak ada gunanya. Atau dirubah sengaja, dirubah tulisannya, cetakannya, pasti ketahuan. Walaupun tidak ada lagi Al-Quran yang untuk menjadi pembandingnya, karena sudah tidak dicetak lagi misalnya, dibikin Quran versi baru yang sudah dirubah, banyak penghafal Quran yang bisa meluruskan itu. Gitu? Itulah Al-Quran. Allah menjaganya sedemikian rupa. Ya. Tapi kitab-kitab sebelum Al-Quran tidak ada jaminan dari Allah. Makanya banyak sekali yang dirubah isinya. Ya. Tapi Al-Quran terjamin. Ini ayatnya. Surah Al-Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Walaqad arsalna min qablika min syia'il awwalin. Sungguh kami benar-benar telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu. Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan tidaklah datang kepada mereka seorang utusan kecuali mereka memperolok-oloknya. Jadi nggak usah heran, nggak usah sedih kalau kamu diolok-olok, kamu dituduh gila, dituduh tukang sihir dan macam-macam. Rasul-rasul dulu juga sama. Nabi Nuh mah apalagi, ya, diolok-oloknya luar biasa. Setiap kali datang menyampaikan dakwah, apa yang dilakukan kaumnya Nabi Nuh? Menutup telinga mereka, menutup wajah mereka. Itu Nabi Nuh bikin kapal di atas gunung, dicemooh oleh mereka. Bahkan dikotori dengan kotoran mereka itu kapalnya. Luar biasa Nabi Nuh itu ya. Tapi sabar ya.
Jadi kesimpulan ayat 6 sampai ayat 16, ayat 11 yang pertama adalah menjelaskan tentang apa yang diterima dan dihadapi Rasulullah berupa olok-olok dan hinaan dari orang-orang musyrik. Nah, dan ini satu pelajaran buat para dai, siapapun yang berdakwah melanjutkan tugasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan berhadapan dengan tantangan dan rintangan. Salah satunya apa? Bentuknya adalah hinaan, olok-olok, cemooh. Jangan putus asa jika itu yang terjadi, gitu. Kenapa? Karena kebenaran itu tidak akan pernah sirna. Kebenaran tidak akan pernah hilang, gitu ya. Walaupun tidak ada orang yang mau mengatakannya. Itu kul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakanlah bahwa yang hak itu pasti akan datang dan akan menang. Itu, dan akan hancur kebatilan. Kedua, bukti rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Sekiranya manusia meminta turunnya azab, tetapi Allah malah menurunkan rahmatnya. Nggak pernah diturunkan kan azabnya itu. Tetapi Allah turunkan lagi-lagi rahmatnya. Mereka masih dikasih hidup oleh Allah. Nah, ketika menjelaskan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quran dari adanya penambahan, pengurangan, dan kemusnahan. Tidak akan pernah terjadi itu. Bahkan beberapa peristiwa kejadian nyata, ya, ada terjadi kebakaran di satu tempat, semua hangus terbakar, dan ternyata ditemukan ada mushaf Al-Quran masih utuh, tidak tersentuh oleh api itu. Ya? Sampai begitu, yang hal sifatnya fisik pun terkadang Allah jaga itu. Boleh jadi karena Allah memuliakan pemilik mushaf itu karena sering dibacanya, ya. Itu. Keempat, menjelaskan sunnatullah pada umat dan bangsa-bangsa terdahulu, bahwa tidaklah datang kepada mereka seorang utusan yang mengingkari kebiasaan mereka dan mengajak mereka pada kebiasaan baru yang lebih baik dan sesuai petunjuk Allah, melainkan mereka akan mengingkari dan mengolok-olok. Itulah yang terjadi. Sama kalau kita berdakwah menghadapi masyarakat yang mereka berpegang teguh kepada tradisi nenek moyang. Ketika ada kita membawa ajaran syariat Islam, dianggap sesuatu yang baru. Itu susah Pak untuk diajak berubahnya. Mereka lebih takut melanggar tradisi nenek moyang daripada mengikuti aturan syariat. Dari dulu bertahun-tahun udah begini. Tiap tahun kami itu nyembeli sapi, kepalanya dikirim ke laut. Ya, ini tradisi. Kalau nggak begitu takut kami nanti. Mereka lebih takut kan melanggar itu daripada menghapuskan itu, mengganti dengan tradisi yang baru. Kenapa dibuang ke laut? Mending juga dicacah itu kepala sapi, bisa buat berapa orang makan itu. Ya, orang miskin lumayan. Tapi kan nggak bisa dirubah begitu saja, ya. Sama Pak. Yang namanya kesyirikan itu setiap zaman, setiap masa akan selalu ada. Ya termasuk di negeri kita. Mohon maaf, masih banyak itu. Di daerah-daerah kan. Dan susah untuk dirubahnya. Karena mereka berkeyakinan itu adalah tradisi nenek moyang yang harus dilestarikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, udah 1 jam setengah Pak. Gak berasa ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.